Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak DIY menggelar pasar murah di halaman Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Ya, pasar murah ini digelar sebagai salah satu kegiatan normalisasi harga bahan pokok menghadapi inflasi di daerah rawan kemiskinan. Mengantisipasi dampak inflasi, puluhan kegiatan pasar murah disiapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak DIY sepanjang tahun 2024 ini, salah satunya bertempat di Kecamatan Pengasih, Kulon Progo. Melibatkan sejumlah distributor yang menyediakan berbagai bahan pangan, pasar murah digelar dengan menyasar daerah rawan kemiskinan. Total sebanyak 13 ton bahan pangan meliputi beras, telur, gula pasir, minyak goreng hingga tepung terigu disiapkan Disperindak DIY dalam kegiatan pasar murah. Tak hanya itu, Disperindak DIY bahkan juga turut menyediakan ikan segar yang siap dikonsumsi dan dikemas per porsi di lokasi berbeda. Seluruh masyarakat dapat membeli berbagai bahan pokok yang tersedia dengan selisih sekitar 2 hingga 3.000 rupiah per kilogram, lebih murah dari harga di pasaran. Harga bisa lebih murah mengingat pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk ongkos distribusi. Melalui pasar murah ini, diharapkan kebutuhan pokok masyarakat tetap bisa terpenuhi dengan harga terjangkau dan barangnya tetap tersedia di tengah kondisi inflasi saat ini. Beli beras, tepung, minyak sama gula. Kan lebih murah Mas dari harga di pasaran. Jadi ya lumayan membantu. Sekitar 3.000-an dari warung. Sendiri Mas konsumsi keluarga. Kegiatan pasar murah dalam rangka pengendalian inflasi dari tim TPD Provinsi DIY di Kapanewon Pengasih. Ini sembako ya, ada 8 distributor, komplit di sembako, totalnya sekitar 13 ton. Kalau rentang harga bisa antara 1.000 sampai 3.000. Ini dari kita sudah koordinasi dengan Disperindak Kulon Progo. Yang kita sasar adalah daerah rawan kemiskinan. Salah satu daerah rawan kemiskinan adalah Pengasih. Untuk bulan ini kita ke Pengasih. Sejumlah masyarakat sendiri nampak antusias memanfaatkan pasar murah untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka berharap pasar murah dapat digelar secara rutin guna membantu perekonomian masyarakat di tengah kondisi menurunnya daya beli masyarakat saat ini. Demikian Jatmiko Hadi melaporkan dari Kulon Progo. Bank Indonesia sedang mengembangkan sistem pengawasan transaksi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Ya, upaya ini dilakukan karena kecerdasan buatan sangat membantu sistem pengawasan transaksi dan masuk dalam Proactive Risk Management Bank Indonesia. Menerapkan pendekatan teknologi dalam pengawasan ekosistem keuangan secara keseluruhan kini menjadi salah satu fokus kerja Bank Indonesia. Hal ini karena bank sentral itu tidak dapat mengawasi real-time transaction maupun real-time fraud secara manual maupun menggunakan cara konvensional berdasarkan pelaporan seperti biasa. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Ibrahim mengatakan hal itu pada sosialisasi kebijakan dan pengawasan sistem pembayaran Bank Indonesia serta perlindungan konsumen di kota Yogyakarta. Menurutnya bank sentral itu sedang mengembangkan sistem pengawasan transaksi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Upaya ini dilakukan karena kecerdasan buatan sangat membantu sistem pengawasan transaksi dan masuk dalam Proactive Risk Management Bank Indonesia. Kalau penggunaan digitalisasi secara umum kemudian AI dalam arti ChatGPT, ya kan AI itu banyak ya, Artificial Intelligence, Internet of Things atau Artificial Intelligence, banyak sekali itu penggunaannya. Nah, kalau terkait dengan penggunaan kesehariannya, itu di Bank Indonesia di internal kita sudah menerapkan baik untuk asesmen atau database masing-masing seperti itu. Nah, untuk ke depan memang kita harapkan ini juga pengawasan atau semua lini kegiatan dari Bank Indonesia bisa mengoptimalkan
sistem digital terkait dengan artificial intelligence. Jadi kita mengarah ke sana, Pak Giri. Memang sekarang masih kita berproses, tetapi untuk tahapan kayak penulisan assessment database, kemudian kayak penggunaan geographical information system seperti itu, database yang di-generate dari non-struktural data itu sudah kita grab, sudah kita tarik dari data-data dari IoT. Selain untuk mengembangkan sistem pengawasan, teknologi kecerdasan buatan juga akan digunakan dalam sistem pembayaran Bank Indonesia. Data yang dikumpulkan dari sistem pembayaran melalui kecerdasan buatan dapat diolah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan Bank Indonesia maupun lembaga penjamin simpanan. Konsep implementasi kecerdasan buatan dalam pengumpulan data tersebut telah disusun dan rencananya akan disusun semacam AI generatif yang dapat memberikan bantuan analisis. Herdian Giri dan Ujang Tritama, TVRI Yogyakarta melaporkan. Kelurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kulon Progo menggelar ajang potensi kelurahan bertempat di lapangan desa akhir pekan ini. Menampilkan berbagai potensi produk UMKM hingga kesenian budaya, ajang ini digelar guna meningkatkan daya saing sekaligus mengenalkan potensi unggulan desa setempat. Seperti inilah kemeriahan suasana ajang potensi Kelurahan Sidorejo, Lendah, Kulon Progo yang digelar pemerintah desa akhir pekan ini. Mengangkat tema Sidorejo Mulatsari Rohang Rosowani, acara digelar selama 2 hari bertempat di lapangan desa dan taman desa Sidorejo. Dibuka langsung pejabat Bupati Kulon Progo. Acara berupa pameran UMKM serta pentas kesenian budaya ini menampilkan beragam produk unggulan desa yang berasal dari masing-masing padukuhan maupun lembaga terkait. Total terdapat 20 kelompok UMKM yang dilibatkan dalam pameran ini. Sementara itu, ada sebanyak 14 kelompok kesenian dari 14 padukuhan yang turut tampil menampilkan kesenian rakyat tradisional, mulai dari tari reog, hadroh, hingga kesenian lainnya. Ditetapkannya Kelurahan Sidorejo menjadi desa mandiri budaya mulai tahun ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sidorejo dan sekitarnya. Lurah Sidorejo, Sutrisna mengatakan, gelar potensi Kelurahan Sidorejo digelar dengan memanfaatkan dana yang bersumber dari dana keistimewaan melalui BKK dengan total anggaran Rp136 juta. Kami menampilkan kaitannya dengan produk-produk unggulan UMKM se-14 pedukuhan. Harapan kami adalah untuk membangkitkan gairah kembali produk-produk yang selama ini mungkin di pemasaran juga agak tersendat. Semoga masyarakat luas juga bisa mengetahui dan nanti bisa kaitannya terkait dengan pemasaran. Kita menggelar potensi budaya, baik itu potensi di budaya kesenian, religius, dan kesenian pertunjukan. Selain bertujuan memfasilitasi potensi unggulan kelurahan, mulai dari budaya, wisata, desa prima, hingga desa planner, gelar potensi Kelurahan Sidorejo diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata dan menjadi daya tarik budaya bagi masyarakat di Kulon Progo khususnya dan DIY pada umumnya. Dukungan serta kolaborasi antar semua sektor diharapkan dapat terus dilakukan untuk melestarikan sekaligus meningkatkan potensi yang ada. Demikian, Janmiko Hadi melaporkan dari Kulon Progo.